إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كتب سلفية يدرسوا منهج السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin video yang kesekian kalinya kita akan membantah dan membedah penyimpangan orang-orang yang berakidah sufiyah atau beramaliyah sufiyah. Di mana zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala seringnya kita mendapatkan akidah-akidah yang menyimpang atau amaliyah yang menyimpang dari orang-orang yang menganut pemahaman sufiyah atau tariqah tertentu. Kenapa zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala sering kita kemudian membedah dan membantah penyimpangan-penyimpangan mereka? Karena penyimpangan-penyimpangan ini banyak disampaikan, didakwakan, diajarkan oleh sebagian dai-dai sufiyah atau tariqah-tariqah tertentu, yang dimana ajaran-ajaran ini zaman rahmatullah tentunya tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah disampaikan ilmunya oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Begitu pula tidak pernah diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi jami'an, yang dimana sahabat ini adalah generasi yang terbaik setelah Nabi alaihi salatu wasallam. Tidak dipungkiri lagi zaman rahmatullah. Dan kalau di sana ada orang yang mengatakan ini adalah merupakan tariqah-tariqah tertentu, ajaran-ajaran sufi tertentu yang diajarkan oleh apakah Nabi Khidir alaihissalatu wassalam, ataukah langsung malaikat Jibril kepada mereka dengan pengakuan-pengakuan mereka, atau langsung mendapatkan tuntunan ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah zaman rahmatullah, sungguh pernyataan seperti ini, statement yang seperti ini, pengakuan seperti ini adalah pengakuan dusta. Sebab ketika Nabi SAW meninggal, maka semua wahyu atau yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, itu terputus. Tidak ada lagi ajaran setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sebentar lagi kita akan melihat statement-statement daripada akidah-akidah atau amaliyah sufiyah atau tariqah tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmunya. Baik, kita akan bedah satu persatu apa yang mereka sampaikan. Silakan disimak zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala apa yang mereka kemudian sampaikan. Dengan Mustafa dalam rangka tabligh akbar bersama. Selamat datang Buya Ar-Razi serta ulama dan umara di Tanjung Tabalong, Bumi Sarabakawa. Kami muliakan guru kami, guru kita semua yang sudah kita rindukan lama, Buya Dr. Ar-Razi Hashim. Ternyata Ahmad Muhammad ini bukan sebutan manusia, tapi sebutan di hadrat Allah. Siapa yang bernama Ahmad? Lihat, maaf, saya berdiri. Orang sholat ketika berdiri rakamnya huruf alif. Ketika dia ruku rakamnya huruf ha. Waktu dia sujud rakamnya huruf mim. Waktu dia duduk rakamnya huruf dal. Berdiri alif, ruku ha, sujud mim, duduk dal, Ahmad. Tapi zaman rahmatullah, ajaran-ajaran seperti ini yang dimana kita mengistilahkan cocok logi, dicocok-cocokkan kok logis ya, dicocok-cocokkan kok sama ya. Na'udzubillahi min dzalik. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Maka katanya kalau kita berdiri itu makamnya adalah alif. Taib, ketika ruku makamnya ha. Ketika sujud makamnya mim, dan ketika duduk di antara dua sujud itu makamnya dal. Dari mana ini zaman rahmatullah? Tentu dari ajaran sufi. Jadi kita tidak mengenal cocok logi dalam gerakan, dalam zikir, dalam hal-hal yang lainnya yang mereka banyak mencocok-cocokkan logi kecuali di ajaran sufi atau tarekat tertentu. Ya, dan hal ini zaman rahmatullah, anak teringat di umur SD, di mana termasuk nenek saya itu memang berajaran tarekat tertentu. Suatu ketika nenek saya ini mengajarkan kepada saya sebuah perkataan, dan dia mengatakan, wahai cucuku, sesungguhnya di dalam dirimu itu ada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni nenek saya dengan keyakinan batil seperti ini. Karena ini adalah keyakinan wahdatul wujud. Keyakinannya Syekh Siti Jenar dan keyakinannya Hallaj. Di mana nenek saya ini mengatakan kepada saya, di dalam dirimu itu ada alif, ada Allah. Itulah yang satu di langit-langitmu itu, nak. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan cocok lagi seperti ini zaman rahmatullah. Ya, sering mungkin kita juga ketika mungkin kita dalam tangan ini itu ada katanya lafaz Allah. Selalu dicocok logikan. Dan masih banyak lagi hal-hal cocok logi yang diajarkan oleh orang-orang sufi yang tentunya zaman rahmatullah ini tidak ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya, maka tidak bisa diyakini apakah dasar dari Quran maupun sunnah Nabi SAW. Maka mengapa kita harus meyakini hal-hal yang seperti ini yang tidak diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kan ini adalah merupakan sebuah penyimpangan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan kepada kita semuanya, dan ayat ini sering kita ulangi. Am lahum syuraka syara'u minad dini ma lam yu'zam bihillah. Apakah mereka punya sekutu-sekutu, tandingan-tandingan selain Allah, manusia, jin atau makhluk-makhluk yang lainnya, yang kemudian mereka mensyariatkan sesuatu? Kayak ini, ketika Anda mengatakan rangkaian solat itu membentuk kalimat Ahmad, kata Ahmad, maka sama saja kita meyakini bahwasanya ini syariat. Dan kalau kita meyakini bahwasanya seperti ini gerakan solat membentuk kalimat Ahmad, kemudian fungsinya apa sebenarnya? Solat itu adalah aqimis solat li dzikri, didirikanlah solat untuk mengingatku, adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di sana gerakan-gerakan tertentu yang membentuk kata Ahmad, yang dimana kata Ahmad ini untuk mengagumkan Nabi SAW dalam solat kita. Ini keliru dan salah. Jadi kita mendirikan solat adalah untuk mengagumkan dan sebagai ketundukan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai bentuk bahwasanya kita ini adalah hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cocok lagi seperti ini zaman rahmatullah bukan sebuah perkara yang baru dari orang-orang jarang sufi. Memang sudah ada dahulu orang-orang yang meyakini gerakan-gerakan tertentu, lafaz-lafaz tertentu, gerakan-gerakan tubuh tertentu itu membentuk katanya lafaz Allah kah, lafaz Ahmad kah, Muhammad kah, dan seterusnya. Tayyib. Dan itu juga fungsinya apa sebenarnya? Kalau dalam solat itu misalnya kita ada bentuk pengagungan kepada Nabi SAW, maka ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab solat ibadah hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita meyakini bahwasanya ini adalah bentuk pengagungan yang berlebihan terhadap Nabi SAW, maka ini keliru. Bisa terjadi ke dalam kesyirikan. Seperti halnya orang berdoa kepada Nabi SAW, maka ini bentuk kesyirikan. Maka sekali lagi tidak boleh seseorang itu mengagumkan, memuliakan Nabi kita SAW di atas kadar yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Taib, kita coba liput lagi zaman rahmatullah apa yang kita bisa dapatkan dari pelajaran dari ajaran orang-orang sufi ini yang kemudian kita bantah dan kita luruskan. Bukan berarti kita mendengarkan dan mengikuti ajaran-ajaran mereka. Ini keliru. Kita kemudian memperhatikan seksama apa yang mereka ajarkan, kemudian kita bantah dan luruskan. Supaya apa? Supaya kaum muslimin tidak ikut ajaran mereka, supaya kaum muslimin menghindari dan menjauhi ajaran-ajaran yang mereka praktekkan. Taib. Ini ada musiknya, kita lewati saja. Para alim ulama, guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para umara, Kementerian Agama Kabupaten Tabalong, Kapolres Tabalong, wabil khusus yang kami muliakan Abah Guru kita Mu'alim Kiai Haji Dr. Sabran sekeluarga, semoga Allah memberikan kesehatan zahir batin kepada beliau untuk terus membimbing kita, menuntun kita pada jalan yang hak yang diridhai Allah. Kami muliakan guru kami, guru kita semua yang sudah kita rindukan lama. Alhamdulillah Allah takdirkan beliau berkenan untuk silaturahim untuk mentakdim kita ke pondok pesantren Nurul Mustafa Al-Alim Al-Alam Al-Arif Billah Abuya Dr. Ar-Razi Hashim. Semoga beliau diberikan kesehatan zahir batin oleh Allah, terus terbuka hijab, terus sehingga menuntun kita semua kumpul dengan baginda Nabi di surganya Allah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang kami muliakan, subhanallah, sulit untuk diungkapkan kebahagiaan luar biasa. Kami kangen rindu dan mendengar kajian beliau lewat minggu ya luar biasa. Banyak rahasia yang kita dapatkan
kajian beliau untuk menambah dekat kita kepada Allah. Sampai kami berniat, ya Rabb, temukan kami dengan orang yang mengajarkan ilmu ma'rifat ini. Kalau memang satu jodoh, insya Allah ketemu. Ternyata malam ini ditemukan oleh Allah. Tapi ini sesungguhnya wasilah dari Syekhuna Muhammad Nafis. Karena Syekh Muhammad Nafis ini, beliau sudah tertahu sejak muda, sejak masa remaja beliau menyenangi Syekh Muhammad Nafis, menyenangi para ulama-ulama di Kalimantan, termasuk Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjari. Kalau Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjari, dia buka kajian kami dengar di dalam pagar kitab Kanzul Ma'rifah tentang asal kejadian alam, tentang mengenal siapa diri kita, tentang mematikan diri sebelum mati, tentang tanah wal baqa. Kalau Syekhuna Muhammad Nafis yang dikunjungi tadi kajiannya tentang tauhidul af'al, asma, sifat, jah, dan di ujungnya adalah martabat wujud. Malam ini tema tidak ada. Nanti terserah beliau menyampaikan. Cuman harapan kita semua, berkat kita hadir acara malam ini, doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran menjadi kenyataan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb, datangkan kepada kami hasanah di dunia. Apakah hasanah di dunia itu? Kaya? Bukan. Jabatan? Bukan. Harta bertumpuk? Bukan itu. Hasanah di dunia ini tidak akan didapat oleh apapun, melainkan dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah untuk kita dapat bahagia di dunia dengan mencontoh Rasulullah zahiran wa batinan. Liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap berjumpa Allah, mengharapkan rahmat Allah, wal yaumil akhir, hari akhirat, wa dzakarallaha katsira. Hasanah di dunia adalah bertemu Rasulullah, berkumpul dengan Rasulullah. Lailatul Qadar itu ada dua. Lailatul Qadar malam Ramadan. Lailatul Qadar hakikat adalah bila Allah buka hijab kita, ittisal dengan Nabi zahiran wa batinan. Baik, jemaah rahmatullah. Di sini saya tidak tahu siapa namanya di sini. Dia mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu dua. Ada malam Lailatul Qadar yang berkaitan dengan Ramadan, dan ada malam Lailatul Qadar yang berkaitan dengan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disingkap kasyfu, yaitu disingkapnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berjumpa dengannya secara lahir wa batin. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, penyimpangan yang seperti ini memang sangat berbahaya. Kenapa jemaah rahmat Allah? Kita meyakini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu gentayangan, atau dia masih hidup, atau begini dan begitu. Dan terus terang jemaah rahmatullah, ini adalah merupakan akidah yang batil, akidah yang tidak pernah dijumpai dari periwayatan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Padahal beliau adalah orang-orang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu, kita tidak pernah mendapatkan mereka kemudian mengakui mereka berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir maupun batin. Secara zahir maupun batin. Ya, atau kalau mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui mimpi saja. Maka tentunya jemaah rahmatullah, sekali lagi hal-hal yang seperti ini, ya, ajaran-ajaran yang tidak ada dari nas Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun riwayat-riwayat yang sahih dari para sahabat ridwanullah jami'an, itu sering disampaikan oleh orang-orang sufi. Maka dengan tarekat-tarekat tertentu ini, kemudian kita harus senantiasa meluruskan pemahaman yang keliru, amalan-amalan yang tidak ada sumbernya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa jemaah rahmatullah? Karena kalau kita mengatakan kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan melakukan sebuah hal-hal yang keliru dan salah, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akidah, ibadah, wa amalah, begitu pula dengan dakwah. Kalau kita menarik dari semua apa yang dia katakan
Mulai dari setelah mukaddimahnya dia menjelaskan hal-hal tertentu. Terus terang jamaah rahmatullah, semua itu tidak ada benarnya. Kemudian ada mungkin sebagian orang mengatakan ini Ustaz Salafi Wahabi ini selalu menyalahkan, ya, selalu membid'ahkan. Dia sendiri, mereka sendiri yang benar. Tentunya jamaah rahmatullah, kalau orang sudah salah di dalam memahami agama ini, mengambil ajaran-ajaran thariqah tertentu dalam beragama, maka yakin dan percaya semua apa yang mereka lakukan itu pasti terjerumus dalam kesalahan. Tidak bisa tidak jamaah rahmatullah. Inilah kita pentingnya akidah. Kita mengambil akidah kita dari mana? Ya mungkin kebanyakan orang mengambil akidahnya, ya kan mereka kemudian mengatakan yang ini Ustaz dari Quran dan Sunnah. Baik, dari Quran dan Sunnah. Tapi pemahamannya, dari mana Anda dapatkan pemahaman seperti itu? Malam Lailatul Qadar ada dua. Ini anak terus terang baru mendengar penjelasan seperti ini. Malam Lailatul Qadar itu ada dua. Ada Lailatul Qadar yang berkaitan dengan Ramadan, ada Lailatul Qadar yang berkaitan dengan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, disingkapnya. Maka Nasallallahu salamatan wa afiyah, selalu disampaikan hal-hal yang seperti ini oleh orang-orang yang melakoni thariqah-thariqah tertentu. Disingkaplah hal-hal gaib yang mereka sendiri juga tidak yakin. Terus terang, andai kita berjumpa dengan orang-orang seperti ini, kita harus pastikan apakah benar apa yang Anda sampaikan itu. Ya sebagaimana halnya zaman rahmatullah, kemarin kita mendapatkan kisah pesulap merah yang banyak kemudian menyingkap kebohongan para dukun. Maka sama dengan para ustadz, para da'i ahli-sunnah wal jamaah, ini senantiasa menyingkap kebohongan dan kedustaan orang-orang yang mengakui perkara-perkara gaib. Disingkap hal-hal yang gaib menurut mereka ini ilmu yang tidak diajarkan yang pada yang lainnya. Nanti di thariqah tertentu baru mendapatkannya. Maka kalau kita mendengarkan hal seperti ini, tantang mereka, apakah benar Anda bisa menyingkap hal-hal seperti itu? Dan coba dibuktikan dan coba dinarasikan. Coba diperlihatkan kepada kami thariqah tertentu itu. Hal-hal gaib yang tertentu itu yang Anda yakini itu adalah merupakan kekhususan yang dimiliki oleh ustadz-ustadz mereka, dai-dai mereka yang sudah level-level tertinggi. Tapi jamaah teman-teman, kita habiskan dulu, baru kita simpulkan secara keseluruhan daripada apa yang dia sampaikan. Yang beliau ungkap kami dengar dalam kitab Al-Hikam disusun oleh Imam Ibnu Atta'illah. Beliau anak murid Abul Abbas Al-Mursi. Ujar Abul Abbas Al-Mursi, andaikan sesaat saja aku tidak memandang Rasulullah, aku bukan Islam lagi. Abul Abbas Al-Mursi ini adalah murid daripada Abu Hasan As-Sajali, yang semuanya orang yang ittisal dengan Nabi zahiran wa batinan. Ulama yang disebut si fulan ini, juga tidak tahu siapa namanya, mengatakan bahwasanya semua guru-guru mereka ini ittisal, bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam zahir wa batinan. Dari mana jamaah rahmatullah perkataan seperti ini? Apakah, coba sebutkan, apakah ada dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian keadaannya, akidah mereka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal? Apakah mereka menyampaikan statement yang seperti ini? Mereka bersambung tetap bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zahir maupun batinan. Taib. Kalau tidak dapatkan zaman sahabat, apakah ada di zaman tabi'in? Coba sebutkan perkataan siapa di antara tabi'in dan di kitab-kitab mana mereka mengatakan mereka ini senantiasa ittisal dengan Nabi SAW secara zahir maupun batin. Tayyib. Di zaman para tabi'in, sebutkan siapa di antara tabi'in, di kitab mana mereka menyampaikan hal tersebut. Kemudian yang keempat, di generasi al-a'immah, ulama seterusnya, siapa di antara para ulama kita yang menyebutkan hal tersebut? Yang ternyata kita hanya mendapatkan dari orang-orang sufi, dari thariqah-thariqah tertentu, yang mereka kemudian menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Terus terang jamaah rahmatullah, ana mau ketawa mendengar semua apa yang dia sampaikan. Sebab hal itu memang tidak ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita tantang, apakah mereka betul-betul ittisal dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Atau hanya sampaikan kepada kita katanya. Ya tidak ada hujah yang jelas. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Kalau ilmu kedokteran saja orang bicara ngawur, itu bisa fatal, bisa membunuh, bisa mematikan, bisa merusak. Apatah lagi berbicara tentang agama, Pak. Ini bukan main-main, Pak. Ini akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa besar loh ya. Dosa besar orang berbicara tanpa ilmu, berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Dan janganlah kalian
sok berbicara tentang sesuatu padahal kalian tidak punya ilmu dengan hal itu. Atau kalau kalian menyampaikan hal tersebut dengan pendalilan dasar ilmu yang kalian miliki, mana pendalilannya yang sahih dari Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut sedikit. Inilah yang Nabi kita harapkan dari tuntunan beliau. Bagaimana kita ittisal dengan Nabi zahir batin. Maka kalau sudah bernafas hasanah di dunia, kumpul dengan Nabi, dengan sunnah Nabi, dengan akhlak Nabi, zahiran wa batinan, maka otomatis kita wabil akhirati hasanah. Apa hasanah di akhirat? Hasanah di akhirat adalah aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat dengan aku hari kiamat adalah orang yang banyak bersalawat kepada aku. Kita ingin pertemuan ini selain di dunia kita mendapat syafaat Nabi, kita ingin kumpul dengan Nabi di surganya Allah. Tadi Abah Dr. Sabran Buya langsung datang, beliau berbisik, mudah-mudahan kumpul di surga, kata beliau tadi. Kumpul surganya niatkan bersama Rasulullah. Seorang sahabat Nabi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami setiap malam menemani sholat tahajud. Bisa sholat tahajud, Nabi bertanya, Rabi'ah, engkau minta apa? Doaku diijabah oleh Allah. Apa jawab Rabi'ah? Ya Rasul, aku enggak minta harta, harta bisa habis. Enggak minta jabatan, jabatan cuma sebentar. Aku minta doakan kepada Allah agar aku bisa berkumpul dengan engkau di surga ya Rasul. Ini doa kita semua, hajat kita semua kumpul dengan Nabi di surga. Apa jawab Rasulullah? Ya Rabi'ah, fa'ini ala nafsika bi kasratis sujud wa dawamiz zikir. Ay Rabi'ah, kalau kau ingin berdampingan dengan aku di surga, maka perbanyak sujud dan dawamkan zikrullah. Ada satu kitab Buya Awazi yang kami baca. Siapa yang bernama Ahmad dan Muhammad, Allah haramkan jasadnya dibakar di neraka. Malam ini yang gak bernama Ahmad Tasmiyah, Ahmad Muhammad. Kata ibu-ibu, saya namanya Desi, saya masuk surga Muhammad Desi. Taim, sedikit kita luruskan juga yang berkaitan dengan nama Muhammad dan Ahmad. Siapa yang bernama demikian maka diharamkan baginya neraka. Taim, nama anak Muhammad Malik Al-Athari, dan kami belum pernah menemukan pendalilan yang seperti ini. Siapa yang bernama Muhammad atau Ahmad maka diharamkan baginya masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi jamaah rahmatullah, setiap kali orang ngomong sesuatu maka hendaknya mereka mendatangkan dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Sampaikan kepada kami, datangkan kepada kami dalil kalau kalian benar-benar yakin dan di atas perkara kebenaran dari apa yang kalian sampaikan. Tahu tidak ada zaman rahmatullah dalil yang menyebutkan hal tersebut. Dan selalu kita bantah orang-orang yang suka menyampaikan sesuatu tanpa dalil. Ini sangat berbahaya. Ya, bisa fatal. Karena secara tidak langsung setiap kali Anda mengajarkan sesuatu tanpa dalil, maka Anda membuat syarat baru di dalam agama ini. Apakah perkara akidah, ibadah, muamalah dan seterusnya. Maka tentunya ini zaman rahmatullah adalah perkara-perkara yang harus kita luruskan, yang harus kita jelaskan, yang harus kita terangkan, yang harus kita kemudian bedah dari penyimpangan-penyimpangan yang ada berkaitan dengan akidah, keyakinan seseorang terhadap agama ini. Karena agama ini zaman rahmatullah bukan agama nenek moyang kita. Bukan agama dari pemikiran-pemikiran orang tertentu, tapi agama ini adalah merupakan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diperintah untuk mengikuti dan taat saja kepada Allah Subhanahu wa taala dari ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa menambah dan mengurangi dan menyampaikan hal-hal yang aneh. Sedikit lagi zaman rahmatullah. Ternyata Ahmad Muhammad ini bukan sebutan manusia, tapi sebutan di hadirat Allah. Siapa yang bernama Ahmad? Lihat, maaf. Saya berdiri. Orang sholat ketika berdiri rakamnya huruf alif. Ketika dia ruku rakamnya huruf ha. Waktu dia sujud rakamnya huruf mim. Waktu dia duduk rakamnya huruf dal. Berdiri alif, ruku ha, sujud mim, duduk dal, Ahmad. Lihat orang sujud, kepalanya mim, tangannya ha, pinggulnya mim, kakinya dal, mim ha, mim dal, Muhammad. Jadi orang yang sholat di hadrat Allah bernama Ahmad dan Muhammad. Biar ngaran Ahmad orang sembahyang bohong. Dan dawamkan zikir, zikrullah, zikir jahat, la
Allahu Allah. Zikir nafas masuk keluar Allah, dan banyak rahasia zikir. Maka ini orang yang akan kumpul dengan Nabi di surganya Allah. Wakina ada benar. Bebaskan kami daripada nar. Itu ini kata Buya hanya dua. Kalau enggak nur, nar. Nur hurufnya nun. Wow, orang nurun, domah, tunduk, orang yang tunduk, orang yang tawadu, orang yang taat, mutabaah kepada Nabi zahir batin telah mengandung nurnya Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Iblis dari nur juga. Tapi dia sombong, angkuh nur zulmat. Wow, berubah menjadi alif. Tegap, domah jadi fathah, ampih, nur jadi nar. Jadi bila orang sombong, nar. Untuk latih menyembati orang, nar. Perayaan sembahyang, nar. Serah narkah, nurkah. Nah, mudah-mudahan kita bebas daripada nar jadi nur. Barangkali ini sekedar yang dapat sekedar sekapur sirih yang mungkin renungan untuk kita nanti. Buya Ar-Razi akan menyampaikan kepada kita, akan membimbing kita bagaimana kita hidup bersama Rasulullah dan kehidupan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Sebagaimana para aulia-aulia Allah, Syekhuna Muhammad Salman Al-Madani dibimbing langsung oleh Rasulullah, Syekh Abdul Qadir Jailani dibimbing langsung oleh Rasulullah, Abu Abbas Al-Mursi, Imam Jaluddin As-Suyuti, dan para aulia-aulia waktu hidupnya langsung dituntun oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapat keselamatan dunia akhirat berkat mutabah dengan Nabi zahiran wa batinan. Selanjutnya sepenuh waktu kami serahkan kepada Tapi jamaah rahmatullah, 3 poin yang terakhir yang kita akan luruskan. Yang pertama adalah dia sering mengutip kata ittiba. Ittiba di sini jamaah rahmatullah bukan berarti berkreasi. Ittiba maksudnya di sini adalah mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara akidah, ibadah dan muamalah. Maka orang yang ittiba adalah senantiasa mempelajari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah yang kita sebutkan tadi, tanpa melakukan hal-hal yang aneh atau hal-hal yang menyimpang. Dan ini adalah kamuflase daripada orang-orang yang mempelajari sufi atau tarekat tertentu, selalu mengambil istilah-istilah yang baik tapi amalannya tidak baik. Selalu mengambil istilah-istilah yang bersumber daripada Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka pengaplikasiannya itu sangat jauh daripada kalimat ittiba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, berikutnya yang kedua, dia mengatakan ada zikir zahir la ilaha illallah, zikir batin Allahu akbar. Kemudian zikir nafas hu. Maka ini tidak benar jamaah dalam Allah, zikir yang seperti ini. Maka zikir yang seperti ini tidak kita dapatkan dari pendalilan Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau antum mencari zikir-zikir, pembagian zikir ini hanya ada sekali lagi pada tarekat-tarekat tertentu atau ajaran sufi-sufi tertentu. Kemudian yang terakhir jamaah rahmatullah, mereka kemudian mengatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini langsung dibimbing langsung oleh Nabi SAW. Begitu pula dengan ulama-ulama yang disebutkan tadi. Maka ini sekali lagi jamaah rahmatullah, tidak ada yang seperti ini. Orang itu ketika dia beragama, kemudian dia langsung dituntun langsung oleh Nabi SAW. Dari mana ya hal yang seperti ini? Kalau Nabi SAW ingin menuntun umatnya, maka semua umat akan mendapatkan keistimewaan ini. Mengapa ada harus orang tertentu? Mengapa hanya nama tertentu kita mengatakan orang ini dituntun langsung oleh Nabi SAW? Mengapa tidak semua umatnya Nabi SAW dituntun dalam kebaikan? Kan pertanyaan. Kemudian yang kedua, kalau kita mengatakan dibimbing langsung oleh Nabi SAW, maka ketahuilah ada wahyu setelah itu. Setelah Nabi SAW meninggal, kan tidak ada. Inilah jamaah rahmatullah. Sekali lagi, terus terang saya pusing melihat amalan-amalan, ajaran-ajaran sufi yang tentunya ini adalah merupakan semua kreasi-kreasi mereka tanpa henti, tanpa batas. Terus-menerus mereka cocok logi dalam beragama, terus-menerus mereka melakukan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berlindung. Makanya jamaah rahmatullah, kalau antum ingin belajar akidah yang benar, ibadah yang benar, muamalah yang benar, hendaknya kalian belajar dari ustaz-ustaz yang di atas Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah. Naktafi bihadzal qadar, dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan lagi dari kajian-kajian kita untuk meluruskan dan membedah akidah-akidah yang menyimpan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.